Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Febriana Kartika Putri dengan NIM akhir 2164 dari kelas PGMI 5D. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD. Analisis jurnal pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS SD. Judul jurnal pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS SD. Nama jurnal Holistik, volume 6, nomor 2, halaman 101-107, tahun terbit 2022. Nama penulis Anna Maria Octavia, Arita Marini, dan Fitriani. Reviewers Febriana Kartika Putri, tanggal review 9 November 2023, jumlah paragraf abstrak 1, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Pentingnya pendidikan karakter diterapkan dalam proses pembelajaran. Diterapkan di pendidikan karakter pada proses pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai karakter siswa bisa ditanamkan melalui maupun dikembangkan melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Proses pembelajaran IPS berlangsung dengan pendekatan kontekstual. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS SD. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka. Hasil penelitian yaitu penanaman pendidikan karakter siswa bisa ditanamkan maupun dikembangkan melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Penerapan pendidikan karakter tentunya melalui berbagai tahapan dalam pembelajaran IPS yang berlangsung. Keyword jurnal, pendidikan karakter, pembelajaran IPS SD. Pendahuluan jurnal. Pendidikan merupakan suatu sistem yang teratur dan mengemban misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal mempunyai suatu muatan beban yang cukup berat dan melaksanakan misi pendidikan tersebut. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pesatnya perubahan zaman dewasa ini yang sangat berpengaruh terhadap anak-anak didik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, khususnya terhadap mereka yang masih dalam tahap perkembangan dalam transisi yang mencari identitas diri. Tujuan pendidikan menurut Forster adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seorang ke arah yang lebih baik. Karakter inilah kualitas seorang pribadi diukur. Kekuatan karakter seseorang dalam pandangan Forster tampak dalam 4 ciri fundamental. Ciri tersebut yaitu yang pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan nilai. Nilai tersebut menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi, yaitu yang memberikan keberanian yang membuat seseorang teguh pada prinsip, serta tidak mudah untuk terombang-ambing pada segala resiko serta situasi baru. Koherensi merupakan dasar yang dapat membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi dapat menentukan kredibilitas seorang. Ketiga, otonomi. Otonomi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan aturan-aturan dari luar sehingga menjadi sebuah nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat dengan penilaian atas keputusan pribadi tanpa berpengaruh atau desakan dari pihak lain. Mata pelajaran IPS memiliki tujuan untuk menuntun peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis dan memiliki rasa tanggung jawab dan menjadi warga negara yang cinta damai. Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dirancang untuk peserta didik menjadi manusia dan warga negara yang baik. Ilmu pengetahuan sosial bukanlah satu disiplin ilmu, tetapi suatu program pengajaran di mata pelajaran yang mengkaji kehidupan sosial pada bidang ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu geografi, dan humanaira atau aspek nilai bahasa, norma, dan budaya. Muatan IPS diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dari segi efektif,
kognitif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran IPS yaitu mengajarkan peserta didik menjadi warga negaranya yang baik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Tujuan dari pendidikan IPS yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan analisis siswa tentang kondisi sosial masyarakat. Terkait dengan penjelasan di atas, sehingga pentingnya pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, salah satunya yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hal tersebut bertujuan agar nilai-nilai dalam pendidikan karakter pada saat proses pembelajaran IPS dapat tertanam dengan baik pada diri peserta didik, sehingga hal tersebut akan dapat membentuk suatu karakter peserta didik yang diharapkan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS SD. Hasil penelitian yaitu pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatian pada aktivitas kehidupan manusia berbagai dimensi. Manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan fokus kajian dari IPS. Berdasarkan perspektif tentang pengertian IPS di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah dan mempunyai tujuan agar peserta didik dapat nilai-nilai yang baik sehingga warga negara yang bermasyarakat sehingga mereka menjadi warga negara yang baik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa yang akan datang karena aktivitas manusia dapat dilihat dari dimensi waktu yang meliputi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sejalan dengan hasil penelitian pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, terdapat hubungan yang positif antara pendidikan karakter dengan pembelajaran IPS, yakni bahwa dalam pembelajaran IPS menjadi fondasi penting bagi pengembangan kecerdasan personal, sosial, dan emosional intelektual. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif. Sikap dan perilaku menunjukkan disiplin dan tanggung jawab selaku individual, masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Mampu berkomunikasi, bekerja sama, memiliki sikap toleran, empati, dan berwawasan multikultural, keterampilan holistik integratif. Di sini, peserta didik dapat memecahkan permasalahan secara menyeluruh dengan segala aspek dan nilai pendidikan serta keterampilan transdisipliner, memiliki disiplin ilmu dalam memahami isu atau permasalahan. Pendidikan karakter sesuai dengan nilai Pancasila ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini, bahwa karakter pendidikan peserta didik harus ditanamkan sejak dini sehingga akan terbentuk sikap dan perilaku sesuai dengan norma-norma religius dan peduli terhadap sesama dalam bermasyarakat. Karakter yang dimiliki bangsa Indonesia menjiwai jiwa Pancasila yaitu dengan utuh itu bisa diuraikan sebagai berikut, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Pesan yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat tertanam dalam diri peserta siswa menerima pendidikan karakter dalam studi mereka, seperti dalam proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan berbasis pendidikan karakter ini melalui beberapa tahap pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter, peserta didik mempraktikkan nilai karakter yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini terdapat beberapa bagian kegiatan, yaitu pendahuluan inti dan kegiatan penuntut. Dalam proses pembelajaran, selama proses pembelajaran berlangsung, guru harus berperilaku sebagai contoh untuk pelaksanaan nilai karakter pada peserta didik. Evaluasi dalam proses pembelajaran terdapat tugas sebagai penguatan untuk peserta didik agar dapat mengetahui tingkat pemahaman setelah proses pembelajaran berlangsung. Adanya evaluasi diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPS ini sangat efektif karena dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan pada kegiatan pembelajaran akan menemukan kebermaknaan antara suatu hal abstrak dengan yang nyata dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan tinjauan pustaka. Peneliti membuat gambaran yang kompleks, memeriksa kata-kata kelaporan secara rinci dari sudut responden, melihat dan melakukan studi di alam situasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelaahan oleh peneliti dan beberapa bahan bacaan yang bersumber dari beberapa referensi baik artikel, jurnal, dokumen, serta beberapa bahan ajar lainnya yang membahas secara khusus mengenai topik pembelajaran karakter melalui pembelajaran IPS SD dengan menggunakan teknik analisis data. Yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode deskriptif, yaitu peneliti yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada.
Kesimpulan, pendidikan karakter sangatlah penting diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, sekolah dasar. Pada proses pembelajaran IPS berlangsung melalui pendekatan kontekstual. Pendidikan karakter sangat kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi setiap pembelajaran. Adanya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai maupun tujuan pendidikan pada pembelajaran IPS. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, penulisan abstrak sudah menggunakan 2 bahasa. Yang kedua, penulisan identitas jurnal cukup lengkap. Ketiga, penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan kaidah. Yang keempat, sumber rujukan yang digunakan banyak dan sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, penjelasan materi yang rinci dan jelas. Sedangkan kelemahan dari jurnal ini yaitu terdapat penulisan bahasa asing yang tidak bercetak miring. Yang kedua, terdapat penulisan inut yang kurang benar. Solusinya yaitu sebaiknya dalam penulisan jurnal penggunaan bahasa asing dituliskan menggunakan cetakan miring dan penulisan rujukan inut sebaiknya menggunakan huruf kapital hanya awal nama, bukan seluruh nama dituliskan menggunakan huruf kapital. Nah, itu tadi hasil analisis jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.